Ada sesuatu yang salah dengan angka 40. Di seluruh Indonesia, dari desa terpencil sampai kota besar, angka ini muncul seperti penyakit menular. Setiap kali ada kematian, bisikan itu mulai terdengar. Tunggu sampai 40 hari. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu kenapa. Atau mereka tahu, tapi takut mengatakannya. Ini bukan sekedar tradisi, ini peringatan. Pernahkah Anda bertanya, mengapa justru pada hari ke-40 segala ritual dilakukan dengan begitu intens? Mengapa keluarga berkumpul, doa-doa dipanjatkan, sesajen disiapkan, seolah-olah ada sesuatu yang harus dicegah? Atau ada sesuatu yang sedang dipersiapkan untuk pergi? Mari kita bicara fakta yang tidak pernah dibicarakan di ruang terang. Hari 1 sampai 7. Dia masih di sini. 7 hari pertama setelah kematian, ini periode paling berbahaya. Dalam banyak kepercayaan tradisional, roh orang yang meninggal belum menyadari bahwa dirinya sudah mati. Dia masih mengira hidup, dia masih berusaha berinteraksi. Itulah mengapa Anda sering merasa ada yang mengawasi. Itu bukan perasaan, itu fakta. Bayangkan, seseorang terbangun dan menemukan semua orang mengabaikannya. Tidak ada yang mendengar teriakannya. Tidak ada yang melihat tangannya yang berusaha menyentuh. Apa yang akan dia lakukan? Marah? Putus asa? Atau mencoba lebih keras? Ritual 3 hari dan 7 hari bukan sekedar acara. Itu upaya untuk menenangkan sesuatu yang sedang kebingungan. Sesuatu yang masih berada terlalu dekat. Hari 8 sampai 39. Perjalanan yang tidak boleh diganggu. Ini fase paling aneh. Keluarga masih berduka. Tapi ritual besar-besaran berhenti, seolah-olah ada kesepakatan diam-diam. Jangan ganggu dia selama perjalanannya. Tapi perjalanan kemana? Dalam naskah-naskah kuno yang jarang dibuka, disebutkan tentang alam antara. Sebuah tempat yang bukan dunia ini, tapi juga bukan akhirat. Sebuah wilayah transisi yang penuh dengan entitas lain. Roh orang yang meninggal harus melewati wilayah ini, menghadapi ujian, dan menemukan jalannya sendiri. Selama 32 hari ini, diyakini roh sedang dalam perjalanan paling berbahaya. Setiap gangguan dari dunia kita bisa membuatnya tersesat. Setiap tangisan yang terlalu keras bisa memanggilnya kembali. Setiap kenangan yang diucapkan bisa membuatnya ingin pulang. Itulah mengapa ada larangan-larangan tak tertulis. Jangan menyebut namanya terlalu sering. Jangan tidur di kamarnya. Jangan menyimpan barang-barang pribadinya di tempat terbuka. Ini bukan soal menghormati. Ini soal proteksi. Hari ke-40. Pintu ditutup untuk selamanya. Nah, ini intinya. Hari ke-40 bukanlah hari peringatan. Ini hari pengusilan. Bayangkan, selama 39 hari, ada pintu antara dua dunia yang terbuka. Roh bisa bolak-balik. Dia bisa mengintip. Dia bisa kembali. Pada hari ke-40, pintu itu harus ditutup. Paksa. Ritual 40 hari yang Anda lihat, itu bukan doa untuk mendoakan. Itu mantra untuk mengusir. Makanan yang disajikan, itu bukan santapan untuk arwah. Itu umpan agar dia tertarik mendekat, sehingga ritual pengusiran bisa dilakukan tepat sasaran. Doa-doa panjang, itu bukan permohonan. Itu perintah. Pergilah, jangan kembali. Di beberapa daerah terpencil, ritualnya lebih jelas. Mereka membakar semua barang peninggalan. Mengapa? Karena barang-barang itu adalah jangkar yang bisa digunakan roh untuk kembali. Mereka memutari rumah dengan kemenyan. Bukan untuk wangi-wangian, tapi untuk membuat batas yang tidak bisa dia lewati. Dan ini bukan hanya kepercayaan lokal. Agama-agama besar punya aturan yang mirip dan lebih menyeramkan. Dalam Islam, terutama di Jawa, ada tradisi tahlilan selama 40 hari. Tapi tahukah Anda, di beberapa daerah, tahlilan ke-40 ini disebut tahlilan penutup. Bukan sekedar penutup rangkaian doa, tapi penutup kemungkinan. Setelah hari ke-40, roh dianggap sudah diadili selesai di alam barzah. Tapi ada versi yang lebih gelap, bahwa roh masih bisa dipanggil atau datang sebelum hari ke-40. Ritual tahlilan itu seperti pagar pengaman. Lebih ekstrim lagi, di sebagian komunitas Islam tradisional, ada peringatan 100 hari. Kenapa 100?
Karena ada keyakinan bahwa pada hari ke-100, hancurnya tulang ekor, tempat dikumpulkannya tubuh di akhirat. Ritual ini adalah upaya terakhir mempengaruhi keadaan roh sebelum tubuhnya benar-benar hancur dikubur. Bayangkan, keluarga berlomba dengan waktu pembusukan. Di Kristen, terutama Katolik, ada misa 40 hari, 40th Day Mass. Tapi di tradisi Kristen Timur Ortodoks, ada yang lebih menegangkan. Mereka percaya roh mengunjungi tempat-tempat yang berarti selama 40 hari. Hari ke-1-3, dia masih di sekitar rumah. Hari ke-4-9, dia mengunjungi tempat-tempat favoritnya. Hari ke-10-40, dia melakukan perjalanan spiritual yang penuh ujian. Dan pada hari ke-40, dia menghadapi pengadilan pertama di akhirat. Misa itu bukan doa biasa. Itu pembelaan terakhir keluarga untuk roh tersebut sebelum hakim di alam lain menjatuhkan vonis. Teori yang tidak ingin didengar orang banyak. Ada alasan lain yang lebih gelap, lebih praktis. Bayangkan zaman dahulu, seseorang meninggal karena penyakit menular. Tidak ada ilmu kedokteran modern. Yang ada hanya pengamatan. Dan apa yang mereka amati? Bahwa keluarga yang kontak dengan jenazah sering sakit atau meninggal, sekitar 40 hari kemudian. 40 hari adalah masa inkubasi untuk banyak penyakit menular, TBC, pes, kolera. Dengan mengkarantina keluarga selama 40 hari, dengan melakukan ritual pembersihan besar-besaran di hari ke-40, mereka sebenarnya sedang mencegah wabah. Tapi penjelasan ini terlalu masuk akal untuk diceritakan. Lebih mudah dan lebih menakutkan untuk mengatakan rohnya baru benar-benar pergi setelah 40 hari. Dan di luar agama resmi, ada adat-adat yang aturannya lebih ketat dan lebih menakutkan. Di adat Batak, terutama pada marga-marga tertentu, ada pantangan ekstrim selama 40 hari. Keluarga yang berduka dilarang menabur bunga di kuburan sebelum 40 hari. Kenapa? Karena bunga itu bisa membingungkan roh, bisa membuatnya mengira masih ada kehidupan di kubur itu. Lebih parah lagi, ada kepercayaan bahwa sebelum 40 hari, roh masih bisa membawa serta anggota keluarga yang masih hidup jika ritual tidak dilakukan benar. Di Bali, upacara nyekah atau ngeroras biasanya dilakukan setelah 42 hari. Tapi di desa-desa tertentu, mereka sangat ketat menghitung. Jika upacara terlambat 1 hari saja, hari ke-43, maka roh dianggap tersesat di tengah jalan. Dia bisa menjadi buta atau roh pengganggu yang akan kembali mengganggu keturunan. Itu sebabnya keluarga akan berhutang sekalipun untuk memastikan upacara tepat waktu. Di Sumba ada ritual pasola untuk kematian, yang puncaknya di hari ke-40. Tapi yang mengerikan, jika ritual ini tidak sempurna, roh tidak akan ke alam nenek moyang. Dia akan menjadi marapu jahat yang gentayangan. Dan untuk memperbaikinya, butuh upacara lebih besar dengan korban hewan lebih banyak, kadang sampai kerbau. Fenomena aneh yang sering dilaporkan. Tanyakan pada siapa saja yang pernah menjaga rumah duka. Mereka akan berbisik tentang hal-hal yang terjadi mendekati hari ke-40. Barang-barang yang bergerak sendiri. Suara langkah kaki di kamar yang kosong. Mimpi yang sangat jelas tentang almarhum meminta sesuatu. Perasaan bahwa dia sedang berpamitan. Lalu, tepat setelah ritual 40 hari dilakukan, keheningan, ketenangan yang tiba-tiba. Seolah-olah tekanan di rumah itu hilang. Kebetulan? Mungkin. Dan inilah yang paling mengerikan dari semua agama dan adat ini. Konsistensi angka 40. Islam, 40 hari tahlilan. Katolik, 40 hari misa. Hindu Bali, 42 hari, hampir 40. Buddha, 49 hari, mendekati 40. Kepercayaan Tionghoa, 49 hari juga. Kristen Ortodoks, 40 hari. Hampir semua sepakat di sekitar angka itu. Seolah-olah ada sesuatu yang memang terjadi pada kurun waktu tersebut. Sesuatu yang mereka semua saksikan, tapi takut bicara terlalu jelas. Ada sebuah teori gelap, bahwa semua agama dan adat ini sebenarnya melihat fenomena yang sama di alam spiritual. Mereka hanya memberinya nama berbeda. Alam barzah di Islam, purgatori di Katolik, alam antara di kepercayaan lokal. Tapi intinya sama. Ada periode kritis 40 hari di mana nasib roh masih bisa dipengaruhi atau malah dirusak. Kenapa tidak boleh melewati 40 hari? Ini bagian paling menyeramkan. Di beberapa budaya, dipercaya bahwa jika ritual 40 hari tidak dilakukan atau dilakukan dengan salah, akibatnya mengerikan. Roh itu tidak akan pernah bisa melanjutkan perjalanan. Dia akan terjebak di antara dunia, menjadi penunggu, menjadi
hantu. Itulah mengapa keluarga akan melakukan apa saja untuk mengadakan ritual 40 hari, sekalipun mereka miskin. Ini bukan soal tradisi, ini soal keberlangsungan. Keberlangsungan roh untuk mencapai tempatnya, dan keberlangsungan keluarga dari gangguan yang tidak diinginkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita tidak akan pernah tahu pasti. Ilmu pengetahuan akan bicara tentang psikologi berduka, tentang bagaimana otak memproses kehilangan dalam siklus 40 hari. Agama akan bicara tentang perjalanan spiritual. Tapi di desa-desa, di tempat-tempat di mana listrik masih jarang dan malam masih benar-benar gelap, orang-orang akan terus berbisik. Jangan main-main dengan hitungan 40 hari. Itu batas waktu. Kalau dilewatkan, dia bisa kembali. Dan mungkin itulah inti semua ketakutan ini, bahwa kematian bukanlah akhir yang bersih, bahwa ada jendela waktu tepat 40 hari di mana segala sesuatu masih bisa berubah, di mana orang mati belum sepenuhnya mati, di mana mereka yang masih hidup harus memastikan perpisahan itu permanen. Jadi, ketika Anda menghadiri ritual 40 hari berikutnya, perhatikan baik-baik. Lihat mata mereka yang memimpin doa. Dengarkan nada suara mereka. Rasakan energi di ruangan itu. Mereka bukan sedang mendoakan. Mereka sedang memastikan sesuatu pergi untuk selamanya. Dan mereka berharap, sangat berharap bahwa ritualnya bekerja. Karena jika tidak, ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu tidak diukur dengan uang, tapi dengan ketenangan setiap malam yang akan datang. Hitungan 40 hari itu bukan tradisi. Itu garis pertahanan terakhir antara kita dan apa yang seharusnya sudah pergi. Dan malam ini, di suatu tempat, ada keluarga yang sedang menghitung hari. Menunggu sampai hari ke-40. Berharap mereka bisa menutup pintu yang terbuka. Berdoa agar apa yang ada di sisi lain tetap di sana. Karena semua orang tahu aturan yang tidak tertulis. Setelah 40 hari, tidak ada lagi alasan untuk kembali. Jadi, ketika Anda melihat tahlilan 40 hari, atau misa 40 hari, atau upacara adat di hari ke-40, ingat ini. Anda tidak sedang menghadiri acara keagamaan biasa. Anda sedang menyaksikan pertarungan melawan waktu. Keluarga itu bukan sekedar berdoa. Mereka sedang mencoba memanipulasi takdir di alam lain sebelum pintunya tertutup permanen. Mereka sedang berusaha mengubah vonis di pengadilan yang tidak bisa mereka lihat. Mereka sedang membangun pertahanan terakhir agar apa yang sudah pergi tidak memutuskan untuk kembali. Dan semua agama dan adat dengan segala perbedaannya sepakat pada satu hal. Setelah 40 hari, sudah terlambat. Tidak ada doa lagi yang bisa mengubah. Tidak ada ritual lagi yang bisa membantu. Tidak ada sesajen lagi yang berarti. Pintu sudah terkunci. Vonis sudah ditetapkan. Dan roh sudah berada di tempat yang seharusnya. Atau di tempat yang tidak seharusnya. Itulah mengapa semua tradisi ini penuh dengan ketegangan. Itu bukan ketegangan berduka. Itu ketegangan operasi penyelamatan spiritual yang punya deadline sangat ketat. 40 hari. Lewat dari itu, Anda tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kecuali menunggu dan berharap bahwa apa yang sudah pergi itu benar-benar pergi dengan damai dan tidak memendam sesuatu yang membuatnya ingin kembali. Karena jika dia ingin kembali dan pintu sudah terkunci, dia akan mencari jalan lain. Dan jalan lain itu tidak melalui ritual agama atau adat,